Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me, learning English with Mrs. Mi. Belajar bahasa Inggris dengan Mrs. Mi. Oke, masih dengan mata pelajaran bahasa Inggris bermuatan lokal. Video ini dikhususkan untuk 5th grade atau murid-murid kelas 5. What are the topics? Apa topik yang akan kita bahas hari ini, Miss? Topik pertama adalah Sirih Kuning Song. The second one, yang kedua adalah Hobby and Hobbies. Dan yang ketiga, the third one adalah Simple Present Tense. Let's start from the first one. Sirih Kuning Song atau lagu Sirih Kuning. This song, lagu ini is used, digunakan in Sirih Kuning dance, dalam tarian Sirih Kuning when accompanying, ketika mengiringi the bridal group, iringan pengantin dari Betawi. Nah, seperti ini contoh penampilan para penarinya ya. Sirih Kuning itself is taken from a sirih plant. Nama Sirih Kuning itu diambil dari tanaman sirih yang bentuknya yellow, warnanya yellow seperti ini, and a heart shape, bentuknya seperti hati. As you can see on the picture, this name, nama ini has been around for a long time, sudah dipakai dalam waktu yang lama as an expression, sebagai ungkapan dalam bahasa Melayu, Malay language with reverse, yang berarti beautiful young girl. Jadi nama Sirih Kuning yang berasal dari tanaman sirih kuning itu menyimbolkan beautiful young girl, anak gadis muda dan elok, gadis muda yang cantik. Oke, kita akan mulai singing, menyanyi lagu Sirih Kuning. Miss, skip masuk ke tariannya ya. Silakan perhatikan. Sekian lagu Sirih Kuning. Semoga kalian hafal ya, karena habis ini kalian harus perform. Kalian juga harus bisa menyanyikannya dan kirim ke Miss nanti. Oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Mengenai hobby and hobbies. Sebelum itu, Miss mau tanya, what is hobby? Apa itu hobi? Oke, hobi itu adalah according to Collins Dictionary atau menurut dictionary from Collins, a hobby is a something. Hobi itu something, sesuatu you enjoy, yang kamu suka, yang kamu nikmati doing, yang kamu suka lakukan in your spare time, di waktu luang kamu. Nah, sekarang kita bahas perbedaan hobby and hobbies. Hobby with Y at the end, yang belakangnya Y, is used, digunakan to express one favorite activity. Jadi kegiatan, aktivitas kegiatan favorit kamu yang hanya ada satu. Sementara hobby with S is used to express more than one, lebih dari satu favorite activities. Jadi yang hobi itu satu kegemaran, sementara hobbies yang ada S-nya belakang lebih dari satu kegemaran atau banyak kegemarannya. Supaya lebih paham, kita lihat example atau contohnya. My blank 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 is cooking Indonesian food. Titik-titik saya adalah memasak makanan Indonesia. Nah, menurutmu menggunakan hobi atau hobbies? That's right, jawabannya hobi. Kenapa? Karena kegiatannya favoritnya cuma satu, yaitu cooking, memasak. Ini pelengkap aja sih, memasak masakan Indonesia. Dan kunci lainnya adalah kata is. Ingat, jadi kalau is itu selalu singular. Tunggal, satu. Jadi pakainya hobi. Nah, kegiatannya tadi cooking. Sementara how about number 2? Anita's blank 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 are reading and singing. Titik-titiknya Anita itu reading, membaca, dan singing, bernyanyi. Yes, benar. Jawaban kalian adalah hobbies. Kenapa? Karena kegiatannya dua, reading sama singing. Kunci lainnya adalah kata are. Are menandakan banyak, maka harus gunakan hobbies di sini. Oke, next. Now we're gonna talk about kinds of hobbies atau macam-macam kegemaran, macam-macam hobi. Ada singing, bernyanyi, dancing, menari, playing, bermain, bisa playing football, olahraga, atau playing guitar, alat musik, etc. And then watching, atau menonton, dan listening, atau mendengar. Listening music, listening to the radio misalnya. And then macam-macam hobi lainnya adalah gardening. Ini hobi yang tiba-tiba muncul ketika pandemi ya. Jadi banyak karena di rumah terus kan, jadi suka berkebun. Namanya gardening. Lalu ada drawing, menggambar, traveling. Nah, kalau ini kegiatan yang harus dihentikan selama pandemi, jalan-jalan. Lalu ada painting, melukis, dan reading atau membaca. Ada hobi lain yang belum disebutkan? Tolong tulis di komen ya. Next, lanjut. Kita bahas simple present tense. Pertama yang akan Miss bahas adalah use atau kegunaannya. Kegunaan simple present tense adalah to express atau mengungkapkan, menyatakan daily activities, kegiatan sehari-hari. Yang tidak cuma hari ini, tapi kemarin, besok, terus-terusan. Lalu habit, kebiasaan, seperti tadi hobi misalnya, and then fact, kenyataan atau kebenaran atau fakta. Jadi untuk fakta, kebiasaan dan kegiatan sehari-hari yang rutin kamu lakukan, kita gunakan simple present tense. Keterangan waktunya sekarang, time expression. Ada every, yang artinya setiap. Bisa every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, atau every year, setiap tahun. Atau misalnya yang lain, every holiday, setiap liburan, atau every Sunday, setiap hari minggu, terserah. Terus ada kata once, sekali, misalnya once a day, sekali sehari, once a week, sekali seminggu. Lalu ada kata twice, dua kali, misalnya twice a day, dua kali sehari, twice a week, dua kali seminggu. Atau misalnya lebih dari sekali atau dua kali. Jadi kalau sekali dalam bahasa Inggrisnya once, dua kali, twice, lebih dari dua kita pakai times. Tiga kali misalnya, 3 times, 4 kali, 4 times, dan seterusnya. Other time expression, keterangan waktu yang lainnya, ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom or rarely, jarang, dan never, atau tidak pernah. Oke, keterangan waktu sudah, kegunaannya sudah, sekarang bagaimana the form, bentukan dari simple present tense dalam kalimat. Seperti biasa ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Untuk kalimat positif contohnya seperti ini nih.
They live in North Jakarta. Mereka tinggal di Jakarta Utara. Itu kenyataan. Nah, untuk formula atau pattern atau rumusnya adalah S. S itu subjek ya. Subjeknya bisa orang, bisa makhluk hidup lainnya. Subject plus verb 1, kata kerja 1. Ingat ya, subject plus verb 1. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Mereka tidak tinggal di Jakarta. Maka kalimatnya berubah menjadi do not. Ya, they do not live in North Jakarta. Jadi tambahkan do not untuk kalimat negatif. Formulanya adalah subject, do not, dan verb 1. Jadi tetap ya kata kerjanya nih, live, tidak ada perubahan. Bagaimana kalau kalimatnya question atau pertanyaan? Si do pindah ke depan sebelum subjek, sebelum they. Do they live in North Jakarta? Apakah mereka tinggal di Jakarta Utara? Formulanya adalah do plus subjek plus verb 1. Jadi untuk subjek yang plural, subjek yang banyak seperti mereka, kami, kamu, dan saya, maka verbnya harus verb 1. Kalau negatif pakai do not, kalau kalimatannya do-nya di depan. Bagaimana kalau subjeknya singular atau satu? Kalau subjeknya satu, misalnya gini, she, dia perempuan. Tambahin S di belakang kata kerjanya. Jadi rumusnya adalah S atau subjek plus verb 1. Kalau tadi kan kata kerja satu, nah kalau ini kata kerjanya tambahkan S atau IS. Ingat ya, kalau orangnya banyak, kata kerjanya tanpa S. Kalau orangnya satu, kata kerjanya tambahkan S. Lalu untuk negatif, kalau tadi do not, untuk singular subject kita gunakan does not. Subject, does not, verb 1. Nah, ada perubahan di sini. Untuk positif, verb 1-nya tambahkan SIS. Tapi ketika negatif, karena sudah ada does not, kita balik lagi ke verb 1. Jadi nggak pakai SIS lagi, leave saja. Begitu juga dengan question. Does-nya pindahkan ke depan. Kalau tadi kan do yang di depan, ini does yang di depan. Does she live in North Jakarta? Does, subject, dan verb 1. So remember, jadi ingat-ingat, verb yang tambahkan S itu hanya kalimat positif atau kalimat afirmatif. Kalimat negatif, kalimat question tidak boleh tambahkan S karena sudah ada does di sini. Understand? Oke, coba kita practice, kita latihan supaya kalian paham. Contohnya seperti ini nih. Udin and Mamat. Udin dan Mamat. Berarti subjeknya singular atau plural? Subjeknya satu atau banyak? Banyak, jadi kata kerjanya play tanpa S karena orangnya banyak, nggak boleh pakai S ya. Mrs. Yulia satu orang, maka kata kerjanya plus S, teaches. Those girls, ada S-nya di sini, berarti orangnya banyak. Kalau orangnya banyak, sama seperti contoh nomor 1, tanpa S, jadi those girls go saja. Rehan, satu orang Rehan, maka verb 1 plus S, cats. My cat, kucing saya, satu kan, kecuali my cats ada S-nya, kucingnya banyak. Tapi kalau my cat saja kucingnya satu, berarti kata kerjanya plus S. Itu kalau kalimatnya positif. Bagaimana dengan contoh kalimat interrogatif dan negatif? Nah, misal seperti ini, Jihan. Berapa orang Jihan? 1. Jadi pakai do not atau does not? Jawaban yang betul adalah does not karena Jihan singular satu orang, jadi negatifnya menggunakan does not. Lalu bagaimana dengan Lala and Tia? Lala dan Tia. Orangnya banyak kan, lebih dari satu, maka gunakan do not. My parents, orang tua saya, ada S di sini, maka banyak. Maka gunakan do not. Anissa, satu orang, maka gunakan yes, does. Those boys, anak-anak laki-laki. Ada S-nya nih, berarti satu banyak? Banyak, maka gunakan do. Okay, that's all about our lesson today. Siri Kuning Song, Hobby and Hobbies, lalu simple present tense. Do you have any questions? Apa kalian punya pertanyaan? Kalau ada yang mau tanya, you can ask me directly on WhatsApp. Bisa tanya Miss melalui WhatsApp for further explanation. Miss, saya masih nggak paham nih materi yang ini. Silahkan tanya ya. Oke, semoga cukup dimengerti ya. Tadi kalau nggak paham, tanya Miss langsung japri atau di grup juga bisa. Untuk
exercise atau latihan, kalian bisa cek di grup chat atau langsung ke Google Classroom. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.